Longina Ginting, Country Director Greenpeace. Tadi mengenai energi terbarukan ya, itu kesatu memang diulangi oleh Pak. Ya, oke. Dua faktor yang pertama itu. Ya, tidak ada dukungan politik dan finansial terhadap energi terbarukan. Yang dukungan tersebut masih terus diberikan kepada energi fosil, yaitu bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Sehingga mereka lebih atraktif, sehingga lebih accessible dan murah. Padahal kalau kita internalisasi biaya-biaya yang tidak termasuk dalam harga yang kita beli per liternya bensin, itu mahal sekali. Belum pencemaran, perubahan iklim, dan sebagainya. Sementara bila insentif tersebut diberikan kepada energi terbarukan, mungkin kita akan bisa terus meningkatkan sumber-sumber energi yang terbarukan. Kaya sekali dan tidak mudah seperti Bang Wilmer bilang, secara teknis memungkinkan. Teknologi photovoltaik juga semakin murah dan terjangkau sekarang di mana-mana bisa. Dan tinggal bagaimana dukungan tersebut diberikan terhadap. Karena ada yang dirugikan, pastikan kalau masyarakat bisnis dikuasainya itu barangkali bukan oleh nilai tapi oleh untung rugi ya. Siapa yang rugi kalau energi terbarukan itu maju? Ya sebetulnya kalau mereka melihat bahwa di sektor energi terbarukan juga adalah peluang bisnis yang baik dan bahkan itu sangat menjanjikan di masa yang akan datang, sebetulnya itu sebuah peluang besar sekali. Tetapi jadi jatuh pada pemerintah untuk struktur pajak, untuk insentif dan sebagainya. Ya, Bang. Termasuk dukungan politik juga, begitu. Dukungan politik barangkali juga kelanjutan dari kepentingan finansial kalau zaman sekarang ya. Nah, ngomong mengenai dukungan politik, apa Greenpeace memperhatikan juga bahwa Indonesia ini memang makin demokratis bagaimanapun dan makin harus menggunakan institusi politik untuk keputusannya. Apakah ada arah untuk menyadarkan orang-orang yang masuk di dalam sistem politik? Ya, dan kita lihat 2014 adalah tahun politik. Bahkan sekarang sebetulnya sudah disebut tahun politik, Bang. Jadi sebetulnya juga akhir tahun kita akan coba meluncurkan kampanye yang berkaitan dengan pemilu tahun depan, di mana orang harus memilih pemimpin atau calon-calon legislatif yang peduli. Jadi kita membuat riset di mana saja partai yang sebetulnya punya platform lingkungan sehingga memudahkan pemilih untuk menentukan pilihannya bagi yang peduli lingkungan seperti itu. Kami senang sekali, kami pasti akan setuju gerakan itu. Baru minggu lalu saya menghadiri suatu pembicaraan di Surabaya di mana hadir seorang komisioner KPU daerah dan dia mengatakan dia mau saja gitu ikut kerjasama dalam menyusun penilaian caleg dilihat dari track recordnya dalam lingkungan. Jadi nggak usah panjang-panjang orang memilih, nggak usah milih partai juga, milih orang aja yang pro lingkungan. Ya. Ngomong soal Surabaya, kami acaranya di sebelah kali Berantas dengan Walhi ya, dengan Wahana Lingkungan Hidup, terus dengan wali kotanya di sana. Dan yang aneh di tepi kali itu kalinya bersih gitu. Terus itu kebanggaan wali kota, soal bilang Surabaya itu kota dengan kali yang paling bersih di Indonesia. Kalau Surabaya bisa bersih, mengapa Citarum Jakarta tidak bisa? Ya harusnya bisa. Dan kalau soal pencemaran memang kita harus beralih, Bang, ya, dari sekarang kebijakan pemerintah yang memberi kontrol dan mengawasi menjadi pencegahan. Nah, misalnya sekarang kita dalam kebijakan kita masih membolehkan pada batas-batas tertentu sungai dicemarin. Misalnya pada mutu air dan sebagainya diatur, tetapi tidak diatur bagaimana agar itu tidak dilepaskan di badan-badan sungai atau badan-badan air, dan masyarakat juga tidak punya informasi sebetulnya sungai itu sekarang ada siapa yang mencemarin dan sebagainya. Tidak ada informasi. Jadi dua hal itu sebetulnya kita dorong agar sungai-sungai kita lebih bersih dengan lebih mengedepankan kebijakan pencegahan daripada mengontrol pencemaran. Tadi Anda sebut Citarum. Kalau Ciliwung itu bagaimana ya? Nggak sepenting Citarum? Memang kita fokus ke Citarum dulu. Kalau model kampanye yang dilakukan mendorong kebijakan yang terjadi di Citarum bisa diaplikasi ke sungai-sungai lain di Indonesia. Harapannya begitu, Bang. Tapi kami memang saat ini fokus ke Citarum. Dan memang ya Surabaya merupakan kasus contoh di mana hal yang positif bisa terjadi dengan polisi yang baik begitu ya. Di situ juga memang dibicarakan seperti yang Anda sebut tadi bahwa kita harus menggunakan
proses politik ini, bukan menjadi politisi, tapi mendukung politisi yang kuat begitu ya. Nah, di dalam sikap politik kalau nanti ada, di dalam interaksi dengan masyarakat sipil di Indonesia, apakah Anda sebagai country director Greenpeace berkonsultasi dengan Greenpeace secara internasional? Tentu saja, tetapi kami juga bagian dari masyarakat sipil yang luas di Indonesia. Kami bagian dari gerakan lingkungan di Indonesia, kami bagian dari gerakan sosial di Indonesia, kami bagian dari koalisi-koalisi lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi kami justru lebih mengkonsultasikan kepada organisasi masyarakat sipil Indonesia, tetapi juga melihat relevansi kami dengan isu-isu global. Karena bagaimanapun Greenpeace adalah organisasi global, jadi melihat kaitan itu, isu-isu internasional, tapi juga adalah isu lokal dan sebaliknya. Jadi kami bekerja global, global dan tapi juga lokal di sini, Pak. Berpikir global, berpikir global, bertindak lokal kalau nggak salah ya. Betul. Break lagi sambil saya mau batuk sebentar ya.